bitrek aja sebenarnya itu udah enak banget aslinya. Kalau burungnya udah kualitas dulu ya kok ya. Iya, yang penting kualitas dulu. Kualitas dulu memang kualitasnya burungnya memang bagus. Bitrek itu tenaganya lebih bagus. Terus burungnya lebih stabil pasti. Ya, lebih benar-benar tenang lah. Dia lebih kontrol. Jadi ketika burung CC kenceng pun dia bisa stabilnya tuh tahu mau ngeluarin CC-nya pas taruh itu dipelajari produk ya kok ya. Saya jelaskan itu tadi sampai melajari produk. Setelah itu sempat juga perjalanannya sakit dulu saya. Sakit. Pembengkakan otak itu tadi. Oh iya, waktu dulu pernah ngabarin itu kok saya sakit. Terus sempat jualan burung, hampir semua tak jualin. Sisanya Torres itu tadi itu. Torres sama induk-induk. Nah, kalau saya berpikir semua itu hanya titipan. Kita nyawa pun juga istilah pasti semua manusia itu kan pasti mati ya. Seperti itu. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya YNL Baron di channel Merpati Baron Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu. Salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini saya masih berada di Jogja dalam rangka mengikuti event anniversary P3 MKBI di Jogja di Lapak Sentono, Sleman. Ya, mumpung nih saya lagi di Jogja, saya kunjungan ke salah satu pemilik burung yang tenar, yang cukup viral di kawasan Jogja, yang mampu menjuarai event-event yang cukup besar dan hadiah mobil PMKY. Oke, nanti kira-kira siapa teman-teman? Tebak dulu sebentar siapa kayaknya ya. Dan sekaligus pemiliknya adalah agen untuk penjualan produk-produk Baron di Jogja. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memakai produk-produk Baron, suplemen dari Baron atau obat-obatan atau jamu-jamuan, bisa nanti langsung menghubungi owner dari burung titik-titik. Nah, pakai titik-titik biar penasaran. Oke, langsung aja yuk kita turun temuin. Nah, itu orangnya udah di situ nih. Ya, halo, Mas. Mari kok. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, ini owner dari burung yang bernama Torres yang viral di Yogyakarta. Namanya kalau di Facebook itu Senja Silver ya, Senja Merpati Yogyakarta. Ya, kalau nama aslinya Hoirudin. Kalau sebelumnya adiknya apa kakaknya yang ikut dilatih saya? Kakaknya waktu tahun lalu sebelum pandemi ya, atau pandemi ya? Sebelum pandemi ikut dilatih saya, namanya Arifin. Oke, seperti apa nanti burung yang viral tersebut? Ayo kita geledah aja. Mari, masuk. Ayo. Ya teman-teman, saya sekarang berada di kandangnya. Ini belakang saya, ini kandangnya Fernando Torres dan Fernando Jose. Burung yang saya sendiri fans ya. Jadi saya lihat-lihat penampilan Torres sama saya langsung kebetulan persis event anniversary P3 MKBI di Lapak Sentono, Sleman. Jadi daripada gabut saya di rumah, udah saya main-main aja kemana-mana ya, ngadain liputan. Nah, saya pikir saya langsung menuju ke kandangnya burung yang viral di Jogja yang meraih juara 1 mobilan, yaitu Fernando Torres. Nah, tapi di event kali ini saya nggak lihat
Fernando Torres nih, ya kan? Yang saya lihat Fernando Jose. Ini di samping saya pemiliknya. Tadi udah kenalan ya kayaknya ya? Iya, udah kenalan. Ya, yang tampil di Sentono sekarang ini? Yang tampil di Sentono untuk ini kakaknya Torres ya. Namanya itu kakaknya? Torres sama Fernando Jose. Oh. Kalau Torres saja. Bukan Fernando Torres. Bukan Fernando Torres. Akhirnya namanya Fernando semua. Ya, jadi Torres itu kan nama pemain sepak bola. Iya, kan? nama pemain sepak bola. Namanya bagus, berbau-bau Ya. Spanyol, berbau-bau Latin. Dan saya sempat perhatiin pas kemarin itu cari tiket itu, Ya, cari tiket Fernando Jose ya. enak banget, gebernya udah jauh lebih bagus. Jadi pertama juara mobilan itu saya sempat lihat story di Facebooknya ini, loh, sampai akhirnya saya WA, Mas, itu gebernya gimana? Kok kayak gitu ya? Iya, ternyata Memang bukan jongki ya aslinya. memang baru pengalaman geber itu ya. Baru pengalaman geber, awal-awal geber itu. Tapi saya bingung loh Mas, maksudnya tangan di atas aja telah turun, tapi burungnya udah di bawah, udah nancep terus ya. Memang makanya saya katakan burung yang saat ini saya katakan burung istimewa, paling istimewa di Jogja. Dan memang dibuktikan waktu itu sempat saya prediksi, saya ngomong apa enggak ya, jadi saya prediksi ini nanti burung kalau ngamen di tempat lain juga bisa juara, walaupun saya belum pernah pegang, nggak memperhatikan banget, tapi saya cukup lihat poinnya aja. Burung yang jokinya nggak bisa geber aja bisa turun seperti itu. Nah, berarti ini burung kalau yang punya, yang gebernya, kalau gebernya udah lebih pinter, dia nanti muter bisa juara. Ya, mudah-mudahan. Ini kakak adik memang ada kemiripan di cara turunnya, itu memang garis lurus seret, memang seperti itu ya. Kalau manuvernya itu hampir sama sih, cuman ini tapi ada keistimewaan tersendiri. Jadi kalau misalkan Torres itu keistimewaannya aslinya itu burung nggak digeber itu pun setinggi apapun juga turun di bawahnya itu. Jadi memang burung-burung apa namanya? Ya itu enak banget lah burungnya kalau Torres. Pernah nggak kepantau itu pas lomba? Pas lomba nggak kepantau itu tiba-tiba udah masuk kolong turun ke betina gitu. Memang burungnya itu kayak udah dikasih remote ya, terus kita program dari rumah itu udah otomatis kalau nyampe kolong itu turun sendiri langsung ya. Kalau Torres itu sampai sekarang untuk kelemahan sendiri saya belum dapat ini kelemahannya burung itu di mana, saya sendiri belum tahu. Tapi jadi, ya segala posisi memang posisi bagus. Dari kanan bisa, dari kiri bisa, dari as tengah juga bisa. Dari pelepasan sprintnya juga karakternya memimpin. Jadi memang itu langsung lurus ya. Lurus itu. Memang gini terus terang. Ada teman dari Jogja ya, memang dia kemarin tahu-tahu nanya, kok saya itu pengen cari player. Saya udah tanya teman-teman rekomendasinya apa. Terus kalau saya pengen dengar rekomendasi koyem, Pak nggak usah cari jauh-jauh, di tempat jenengan sendiri di Jogja itu ada burung yang menurut saya kategori mewah banget, namanya Torres. Nah itu kalau saya rekomendasi malah Torres ya. Saya cuma rekomendasi karena saya bukan makelar, jadi cuma rekomendasi seperti itu aja udah. Selanjutnya gimana saya nggak tahu. Nah ini untuk Torres sendiri udah ada penawaran yang lumayan? Ya alhamdulillah penawarnya lumayan. Kemarin ada yang nawar sampai hingga 300 kemarin. 300 juta. Nah, 300 juta untuk harga di Jogja saya rasa itu penawaran pertama tertinggi ya untuk di Jogja ya. Tapi kalau untuk di luar Jogja masih tergolong rendah ya. Kemungkinan apa itu orang yang saya rekomendasikan? Kurang tahu. Dari Jogja kan? Bukan dari Jogja. Bukan dari Jogja. Bukan dari Jogja. Ada yang dari Jogja, ada yang dari luar, tapi nominal tertingginya bukan orang Jogja. Tapi berarti banyak yang nawar ya?
oh yang ngejar banyak gitu, banyak yang nanya harga sampai sekian. Luar biasa nih dari kita bahas burungnya nanti aja ya, kita bahas cerita, inilah cerita santai. Ya luar biasanya dari Mas Senja ini, saya panggilnya Mas Senja aja lah yang gampang lah. Senja Silver saya tahunya. Jadi yang menarik ini ketika saya kenal waktu itu 2019 atau sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Nah, sebelum pandemi itu sampai nitip kakaknya Arifin itu ke tempat saya, memang dia bilang itu masih pemula di burung ya. Masih pemula. 2019 itu kok tahu-tahu ini sekarang 3 tahun udah dapat mobil. Itu luar biasa, rezekinya juga bagus, selain itu burungnya juga bagus. Nah, ada apa sih Mas dalam 3 tahun itu kok bisa untuk pemain burung yang sampai mendapatkan mobil itu 3 tahun itu udah masa paling singkat. Ada di video shot saya salah satunya itu yang penantian selama 20 tahun itu kan yang viral itu bayangin memang Mas Kumprung itu udah lama dia kan untuk mendapatkan mobil itu memang dalam prakteknya itu kurang lebih ya 20 tahun sih dia sih memang sih. 20 tahun. 19 tahunan lah, hampir 20 tahun. Ya memang banyak juga tim-tim yang saya kenal, tim-tim yang cukup besar itu untuk mendapatkan mobil juga waktunya lama sekali, tapi ini bisa cepat sekali gitu loh. Ini boleh berbagi tips sama teman-teman di sini gimana caranya? Ya, untuk awalnya sebenarnya kalau mulai serius di Merpati memang 3 tahun ini ya. Tapi sebelumnya itu dulu itu pernah tahun 2000, kalau enggak 2012, 2011 itu pernah main juga kolongan, tapi enggak cuman buat hiburan. Asal hiburan aja. Kalau saya buat hiburan aja, tapi kakak saya itu tetap berlanjut. Tetap berlanjut, dia cari tahu perawatan burung seperti apa, dan akhirnya dipertemukan di tahun 2019 itu kakak saya, ayo main burung lagi. Setiap hari itu saya disodorin di YouTube-nya Kohyun itu. Disodorin itu keren banget, harganya sampai sekian, ini burungnya taruhnya deh kayak gini tiap hari terus kayak gitu. Akhirnya saya tertarik, akhirnya saya tanya, burung orang sing paling kamu idolakan orang mana? Saya tanya kakak saya seperti itu. Ya tetap Kohyun lah, ini tim Baron dari Kohyun ini cara pembawaannya tenang dan sangat-sangat logis seperti itu. Jadi enak bisa dimengerti, bisa dipahami. Ngambil beli burung di sini aja seperti itu. Dan akhirnya memutuskan juga untuk diklat di saya. Ya? Akhirnya diizinkan ya, terima kasih banyak untuk ilmunya, karena pernah kakak saya itu diklat di sana dan akhirnya dia disodori banyak-banyak perawatan yang berbeda seperti itu, dan di situ kita punya pedoman sampai sekarang pun cara perawatannya saya tetap nyontoh perawatan dari tim Baron itu tadi sampai sekarang, dan akhirnya tak terapkan memang di burung memang beda seperti itu. Rasanya memang tenaga lebih bagus, kesehatan terutama lebih bagus, jadi tenaga pun lebih terolah. Jadi ketika seperti itu kakak saya pulang itu, untuk jamu lomba ternyata memang macam-macam seperti itu, dan akhirnya saya bingung. Ini saya harus setidaknya jualan produk ini. Jualan produk untuk melajari semua produk yang saya jual seperti itu. Awalnya seperti itu. Jadi kita lebih enak untuk lebih tepat dan lebih enak untuk setting player ya. Ya setelah itu kita akhirnya jualan obat pun juga jalan. Alhamdulillah jalan, dan akhirnya kita melajari satu persatu yang produk masuk kita pelajari sampai burung saya itu ada kurang lebih yang terbang itu dulu 20 pasang. Ada 20 pasang. Nah, dan akhirnya sedikit demi sedikit produknya Kohyun itu juga
kami sangat terbantu juga dari produknya Kohyun, terutama Seswar, Bitrek, nah, dan yang lain-lainnya juga itu untuk perawatan memang sangat gimana ya, sangat bagus lah, terbukti. Berarti gini, berarti tes si Torres itu berarti pakai produk Baron juga berarti? Iya, kalau Torres Fernando itu masih dia pakainya produk Baron yang Bitrek seperti itu, Bitrek ya. itu pakai dia. Terus dan masih ada banyak lagi juga yang produk Baron yang dipakai seperti minyak ikan, seperti itu kadang juga. Dan untuk produk Baron sendiri kan sifatnya itu produk saya itu friendly, ya kan? Terbukti apakah penggunaan Baron ini, produk Baron ini dengan Bitrek ini bisa dikombinasikan dengan jamu-jamu lain, merek-merek lain? Sangat bisa, sangat kan bisa. Bitrek itu gimana ya? Kita melajari satu produk atau dua produk Bitrek aja sebenarnya itu udah enak banget aslinya. Kalau burungnya udah kualitas dulu ya, kalau ya yang penting kualitas dulu. Kualitas dulu memang kualitasnya burungnya memang bagus. Bitrek itu tenaganya lebih bagus. Terus burungnya lebih stabil pasti, ya, lebih benar-benar tenang lah. Dia lebih kontrol. Jadi ketika burung CC kenceng pun dia bisa stabilnya tuh tahu mau ngeluarin CC-nya pas taruh bukan itu. Istilahnya bukan yang overpower itu bukan. Kalau yang overpower memang bahaya ya. Kecuali memang kalau burung yang CC-nya memang kurang banget, yang bawahnya ngambang ya mau nggak mau pakai sensor kan. Gitu. Itu tadi sampai dipelajari produk ya kok ya, saya jelaskan itu tadi sampai melajari produk. Setelah itu sempat juga perjalanannya sakit dulu saya. Sakit. Pembengkakan otak itu tadi. Oh iya, waktu dulu pernah ngabarin itu kok saya sakit, terus sempat jualan burung, hampir semua tak jualin. Nah, sisanya Torres itu tadi itu. Torres sama induk-induk beberapa. Gimana selanjutnya coba? Nah, setelah itu akhirnya sempat nyisain piyik itu baru muncul pun juga habis. Tapi ada induk beberapa yang dipertahankan sama satu bahan itu Torres itu dulu. Torres itu dipertahankan. Alhamdulillah feelingnya tepat. Feeling kakak saya ini jangan dijual, dititipin ke orang dulu, besok kalau mau main pakai ini aja gitu. Akhirnya dititipin di sana jadi. Nah, saya tarik kembali. Setelah itu tak lombakan langsung dapat juara. Langsung dapat juara. Itu nggak adaptasi. Baru dipegang pertama, adaptasi jersey, giringan kedua langsung dapat motor. Giringan berikutnya dapat mobil itu tadi. Itu luar biasa. Langsung itu posisi juga masih belum begitu sakitnya, belum begitu sembuh ya. Itu akhirnya saya merasa itu bermain burung kita senang. Lama-kelamaan alhamdulillah penyakit saya juga mulai hilang, mulai enak karena main burung. Termasuk burung itu suatu obat. Emang betul. Obat itu. Jadi sakitnya waktu itu ada masalah di otak ya? Iya Pak, di otak bagian keseimbangan. Bagian keseimbangannya. Jadi sempat bed rest juga kan? Ya, bed rest itu sampai 3 bulan saya. Wah, luar biasa. Dan balik lagi memang kalau kita ingin sembuh intinya kita sendiri senang ya. Senang ya. Karena kesembuhan itu memang dari pikiran. Seperti yang saya pernah cerita bahwa saya pun pernah mengalami depresi sampai stadium 3 ya. Jadi kalau stadium 4 ya udah bablas di jalan itu ya nggak pakai apa-apa. Jadi memang stres dan yang membantu saya untuk menyembuhkan ya burung itu. Jadi saya nggak nyari duit, nggak mikirin duit gitu kan. Yang penting saya senang aja. Senang gitu. Berarti sama yang penting senang gitu. Yang penting senang benar kau ini. Ternyata sekarang, juga pernah pengalaman seperti itu. Ya memang ini makanya saya tahu untuk burung yang spesial cuma 2 ini ya, di depannya itu ada kursinya. Ini kursi ini nih nanti digeser. Ya itu nikmat banget kalau me time ya, me time. Me time itu istilahnya waktu untuk sendiri. Sendiri. Saya pun kayak gitu dulu ya.
Kalau sekarang memang udah terlalu banyak kesibukan, tapi Ya, memang aktivitasnya. karena bisnis saya pun memang di lingkup burung ya, sama obat-obatan juga termasuk. Sekarang ada kucing juga. Sekarang wah itu saking stresnya memang sekarang burung saya memang agak saya sendiri kurang memberi perhatian khusus ya. Cuma nanti untuk di tahun depan nanti saya istilahnya niat untuk saya agar ngadep lagi, istilahnya benar-benar fokus lagi ke dunia burung, ke perawatan khusus. Jadi dulu itu saya kalau merawat itu di kandang itu sampai malam, bisa sampai jam 11 malam. Ya, itu cuma di kandang nongkrong, megangin piyik, kontrol semua piikan-piikan. Terus kalau sebelum malam ya, kalau pas minggu main itu minggu giringan ya, itu saya ya jam sekitar jam 7 gitu ya, sebelum burung masuk kandang ya saya interaksi, saya duduk, ini burung di depan saya itu ya gimana ya, kayak ada kontak batin itu, terutama sapu angin itu. Iya, sama sapu angin ya. Oh, sapu angin itu saya ajak ngobrol, saya ajak dongeng loh. Kalau saya ada masalah pribadi juga, misal ya paling gampang lagi nggak punya duit gitu ya, itu kan masalah klasik yang paling Masalah umum itu iya, ya. masalah umum. Ngin, aku kok nggak punya duit ya, duitku sedikit, kamu besok lomba daftar yang irit, jangan sampai daftar ulang ya. Nah, kebetulan si sapu angin itu kayak ngerti loh, jadi dia itu kalau diajak ngomong itu bekur, mantuk-mantuk itu ya. Kalau Seakan-akan tahu ya. manggut itu dia iya, tapi dia juga bisa geleng, berarti tandanya enggak ya. Jadi saya ada masalah, misal masalah sama rumah tangga, atau masalah sama teman, atau masalah bisnis, atau masalah apa ya, karena kehidupan saya di kandang, saya nggak ketemu orang, saya ketemunya burung, ya saya ngobrolnya sama sapu angin. Sapu angin. Makanya saya sekarang kemana-mana ya, itu udah bawa aja buat temen. Nah kemarin malah joki saya ini, si Miko ini, pas kemarin pralomba udah selesai, yang sapu angin minta bawa pulang kan, malah, bos, sapu angin tinggal aja. Lo buat apa? Buat temen ngobrol. Loh, dia udah bisa ngobrol juga ternyata. Memang ya, Mas Senja sendiri ya di sini pasti interaksi ya. Iya, interaksi kadang ya, cuma Ngobrol juga manggil-manggil. Kalau ngobrol enggak sih, belum sampai kegilaannya. Gilaannya belum. Masih waras. Kalau saya mungkin udah agak nggak waras mungkin ya. Tapi memang saya tanya. Saya nggak ngomong gitu. Saya tanya di teman-teman yang juara ya, seperti contohnya kayak saya kemarin baru ke tempatnya Cokro 37, Mas Andi Mondol itu. Mas, sampai itu kalau di kandang itu kan nyaman sekali nih sendirian nih. Ngajak ngobrol burung enggak? Ya sama kok. Diajak komunikasi. Banyak memang gitu. seperti itu, yang teman-teman juga sering saya dapat cerita sampai diajak ngobrol, interaksi sama memang. burung seperti itu. Cuman kalau saya sendiri cuman tak panggil-panggil, cuman kita kalau misalkan curhat ke burung, kalau saya Belum. enggak lah, jangan sampai kayak curhat pada tempatnya aja. Iya, ya tapi gini loh. Tapi Kalau saya curhat itu ke orang itu mungkin saya mengharapkan, kadang ada yang pengen menumpahkan aja, nggak pengen solusi itu kan. Ya pengen, karena sifatnya rahasia gitu, kita buka ke temen kayaknya nggak enak, ya udah buka aja ke burung, toh burung nggak mungkin ember gitu loh ya kan. Kalau kita curhat ke orang itu nanti takutnya ember. Itu yang jadi masalah, ya ini tapi ya tetap kontak batin itu, hubungan batin pasti itu. kalau kita burungnya sakit aja gimana ya, burung sakit itu saya juga ikut ngerasakan sakit. Wah ini jadi memang seperti anak sendiri. Pernah nggak Mas di kode di lapangan ya, misal si Torres itu datang di kanan jauh, itu di batin, pernah nggak? Torres itu gini, jadi gimana ya, dia itu ada interaksi sama Jongki pas waktu datang itu, ketika saya posisinya itu di kiri, Torres datang dari kiri,
dia itu turunnya itu memposisikan diri. Iya. Ya, jadi dia udah tahu sendiri, dia benar. geser gini. Saya ngalamin. Jenderal bom. Ya. Ternyata memang nggak saya sendiri tuh. Banyak. Paling itu jenderal ya. Jadi kalau saya dapat sebelah kanan, posisi kanan itu, jenderalnya datang dari kanan, kan saya susah. Iya. Ya kan? Tabatin aja. Jen, aku di kanan, kamu jangan dari kanan, ke kiri, biar enak, jangan nyusahin. Ke kiri dia. Loh, kok nyambung ya? Pas posisi saya dapat di kiri, jenderal datang dari kiri, Jen, jangan di kiri, aku posisi di kiri, kamu geser kanan. Geser dia. Lah saben lomba tak kayak gitu, kok nyambung loh. Bener memang. Bener. Tapi kalau turis itu memang seperti itu. Kadang dia itu seperti kalau mau turun itu jongkinya di mana dia udah tahu. Waktu dekat-dekat sebelum ambrol itu dia kayak mulai menyatu seperti loh sama jongkinya. Soalnya dia waktu datang itu ya posisi aku di kiri, dia datang dari kiri. Sebelum manuver turun itu dia geser sendiri, atau pas manuver itu dia geser juga. Makanya. Geser. Jadi ada geseran untuk dia memposisikan diri turun yang enak seperti itu. Jadi gini, belum pernah jual burung juara. Belum pernah. Ya. Makanya saya sampai detik ini saya nggak mau. Bukan saya nggak butuh duit ya, duitnya butuh saya. Semua orang butuh duit. Jadi karena apa ya? Kok kayak ini kesayangan udah seperti anak dijual dapat uang, namanya uang kan bisa habis ya? Bisa habis. Kayak kok enggak banget lah. Jadi jangankan burung merpati, saya dari ikan lohan itu dulu zaman dulu 2002 itu udah ditawar sampai 100 juta itu nilai yang gede sekali, padahal belinya cuma 250.000. 100 juta itu kayaknya kok gede sekali, cuma kok nggak tega itu loh. Iya, mungkin ya kalau saya sendiri karena mungkin penawarannya belum ada yang cocok kan. Kalau saya memang belum lah. Jadi pernah waktu itu jenderal pun pernah ada tawaran. Ya? Sapu angin juga ada pernah tawaran. Jadi tahun dulu di bawah 2010-an ya atau 2010 ada tawaran masuk. Saya bilang enggak jual. Loh, jangan bilang nggak dijual kata orangnya. Kamu harus nyebut semahal-mahalnya. Ya udah 2M. Karena otomatis orang nggak berani. Orang nggak berani ya. Terus zaman dulu loh 2M. Kalau sekarang ya, kalau untuk nyebut segitu kalau memang burungnya spektakuler sih, ya, pasti bisa aja yang nekat ya. Kayak waktu bom dulu juga sempat saya nyebut 1M juga orangnya pasti mundur. Kayak jenderal pun ya ada sempat tawaran juga yang masuk lumayan. Waktu itu burung belum ada yang nilai tinggi ya, justru waktu itu jenderal itu memecahkan rekor pertama harga 350 juta. Waktu itu ditawar 1M kan lumayan ya. Iya. Saya minta yang agak realistis tapi biar nggak kebeli juga ya saya buka 5M. Jadi intinya memang nggak bisa lah saya untuk saya ya. Iya. Nggak tahu kalau untuk orang lain. Kalau saya sendiri juga aslinya juga seperti itu, niatnya juga ada niatan dijual. Pertama pasti ditanya seperti saya, jawabnya saya tidak ada niatan untuk jual seperti itu. Monggo. Cuman kemarin sempat sore saya ngomong kalau ditukar rumah silahkan seperti itu. Gitu. Ditukar rumah. Nah rumahnya harga rumah kan macam-macam. Rumah yang tipe yang luasnya seberapa kan belum tahu kan. Rumah ada yang variasi, rumah paling murah itu kalau di Jogja itu ya, 300 juta masih ada. Salah satu isyarat gimana? Isyarat kita saking sayangnya ke burung seperti itu kan. Cuman kan kita ya itu tadi kita kalau misalkan ditukar rumah sesuai apa? Sesuai nominal sing saya suka ya. Sesuai sing gimana ya ngomongnya? Sesuai yang diinginkan. Yang diinginkan ya. Untuk saat ini alhamdulillah juga belum ada yang
nawar sesuai. Mau sebutin nggak? Aduh, nggak usah. Bahas ya. Tapi kalau yang penasaran, silakan, jangan di sini. Kalau di sini ditonton rame-rame, Ya, enak. Kalau yang penasaran nih ya, ada kisi-kisi, istilahnya ada pintu terbuka sedikit, boleh teman-teman yang penasaran nanti bisa, nanti izin nomor WA-nya, Siap. terutama yang buat dagang itu. Iya, buat dagang. Jadi nanti saya pasang di deskripsi ya. Siap. Siapa tahu juga kan pi kan juga dijualin juga kan ya. Kan dijualin. Nanti teman-teman yang nonton video ini kan siapa tahu ada yang tertarik minat ya, langsung menghubungi aja. Bisa. Mas Senja ini. Jadi ya istilahnya rezeki ya kalau ini ya. Yeah. Namanya rezeki jangan ditolak gitu. Kalau saya memang lebih suka jual ikan sih. Jadi belum ada ikatan gitu. Belum ada ikatan batin. Jadi ngelepas ya udah lepas aja namanya piik. Ya, kalau saya pribadi sayang ke burung itu memang rasa sayangnya itu memang ada. Cuman kalau saya tuh berpikirnya nggak mau mencintai sesuatu makhluk hidup Memang terlalu berlebih seperti itu. Memang. Soalnya saya nggak mau kecewa yang berlebih. Itu dia. Makanya saya di situ saya belajar ini. ikhlas di situ. Manajemen pengendalian dirinya bagus sekali. Kalau saya manajemen pengendalian dirinya nggak bisa, memang kalah. Ya namanya orang ya masing-masing. Ya semua itu kalau saya berpikir semua itu hanya titipan. Kita nyawa pun juga istilah pasti semua manusia itu kan pasti mati ya. Seperti itu. Makanya saya curhatnya juga mohon maaf. Curhatnya juga nggak ke karena burung. masih sehat. Saya nggak bilang itu loh. Maaf loh kayaknya. Ini berarti kalau di ronsen ini masih separuh ini gambar kepala, ini separuhnya macam-macam. Kalau saya di ronsen ini udah gambar burung utuh kayak gitu. Jadi mungkin gambarannya seperti itu. Kalau bilang sayang banget seperti. Tapi memang gini ya, dalam pelajaran hidup saya itu, saya kalau nyenengin satu burung nggak boleh terlalu over. Kalau terlalu over nanti ada apa-apanya nih. Iya. Itu memang jadi kita harus. Kalau itu apa ya namanya? Nah, pemikiran hati kita seperti itu ya udah. Nggak, awalnya yang tak senengin banget kok ada yang mati, ada yang hilang, macam-macam lah. Ini ngomong-ngomong, untuk selanjutnya boleh saya boleh tak ambilin ya. Kalau hosenya mending nggak usah karena besok lomba. Besok lomba ya. Iya, jangan ini udah malam. Yang itu ya, toresnya ya saya ambilin. Yang toresnya aja.